Shalom, selamat pagi, selamat kembali kita boleh berkumpul di rumah Tuhan dan di rumah masing-masing dalam ibadah perayaan dan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kali ini kita masih bisa tetap berbakti beribadah. Buat kita semua yang beribadah di gereja, kita boleh berbakti, dan bagi mereka yang ibadah di rumah juga tetap dengan khidmat. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-3, ayat yang ke-3, ke-5, dan ayat yang ke-7. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Garis bawah ini. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat yang kelima. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh." Istilah lain dari dilahirkan kembali di ayat yang kelima ini diistilahkan dengan dilahirkan oleh air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Ayat yang ketujuh, jangan engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Puji nama Tuhan. Dalam perayaan kebangkitan Tuhan Yesus ini, saya sampaikan judul firman Tuhan hari ini, kebangkitan Tuhan Yesus. Sebuah pengharapan sekaligus harga mati. Maksudnya apa harga mati di sini? Begini, dari apa yang kita baca tadi, dari 3 ayat tadi ditegaskan dengan sebuah penegasan yang begitu luar biasa. Tuhan menegaskan bahwa dilahirkan kembali merupakan syarat mutlak, harga mati yang tidak bisa ditawar. Tuhan berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jika tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa masuk kerajaan Allah. Bahkan di ayat yang ke-7, kamu harus wajib lahir baru. Oleh sebab itu seorang Kristen harus dilahirkan kembali. Ketika seorang menjadi pengikut Kristus, dia harus dilahirkan kembali. Lalu bagaimana? Bagaimana cara supaya saya dan saudara bisa lahir kembali? Agar saya dan saudara bisa memenuhi syarat yang Tuhan berikan ini. Kita bersyukur lewat kebangkitan Tuhan Yesus ini kita bisa menerima sebuah rahasia bahwa ternyata kebangkitan Tuhan Yesuslah yang menolong saya dan saudara untuk bisa mewujudkan dan menerima syarat itu menjadi sebuah fakta hidup, kenyataan hidup. Kalau kita buka dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sesuatu yang disyukuri oleh Rasul Petrus, yang kemudian itu juga diingatkan agar itu disyukuri juga oleh jemaat Tuhan, adalah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus menjadikan umat Tuhan mengalami peristiwa kelahiran kembali. Dengan kata lain, kebangkitan Tuhan Yesus melahirkan umat Tuhan dalam kelahiran kembali, dan dengan demikian apa yang disampaikan Tuhan dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 3, 5, dan 7 tadi terpenuhi. Itu sebabnya dia bersyukur. Dia bersyukur bahwa
kelahiran kembali adalah karya Tuhan. Kelahiran kembali seorang Kristen itu adalah karya Allah. Karya Allah yang dia kerjakan hanya oleh karena rahmat. Bukan karena yang lain. Oleh karena rahmatnya yang besar, rahmatnya yang luar biasa. Dia melahirkan kembali kita. Saya dan saudara telah melahirkan kita kembali. Melalui apa? Melalui peristiwa karya Yesus bangkit dari antara orang mati. Sekali lagi kita bersyukur di mana Allah oleh karena rahmatnya melakukan karyanya lewat kebangkitannya menjadikan saya dan saudara lahir kembali. Dan kalau kita lahir kembali berarti kebangkitan Yesus ini menjadikan saya dan saudara memiliki kepastian keselamatan, memiliki kepastian hidup yang kekal. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, aku rindu mengenal kuasa kebangkitannya. Karena memang di dalam kebangkitannya inilah jaminan keselamatan, hidup yang kekal menjadi milik saya dan saudara. Seperti yang disampaikan di bagian akhir, efeknya, dampaknya, tujuan dilahirkan kembali adalah membawa kita pada sebuah situasi keadaan hidup yang penuh pengharapan. Dikatakan kepada suatu hidup yang berbeda, hidup yang penuh pengharapan. Yang jelas, yang pasti, hidup yang penuh pengharapan. Yang pasti adalah pengharapan akan keselamatan kekal, akan kehidupan kekal, akan kerajaan Allah. Bahasanya Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 3 tadi, melihat dan masuk kerajaan Allah. Itulah pengharapan. Ya. Nah, tapi hidup yang berpengharapan dengan begitu sukacita bahwa aku punya masa depan. Saya punya kerajaan surga. Saya punya kerajaan Allah. Saya punya kepastian keselamatan. Pengharapan akan kepastian dan jaminan kehidupan yang indah di kerajaan Allah selepas kematian. Bukan berarti menjadikan seorang Kristen itu menjadi pribadi yang kemudian hanya hidup di masa depan. Lalu menafikan atau mengabaikan kehidupan di masa sekarang. Justru ketika dia sadar dia punya masa depan, dia sadar dia sudah punya jaminan keselamatan, kesadaran itu juga yang membawa seorang Kristen untuk menghidupi kehidupan di masa yang sekarang dengan kebenaran-kebenaran. Seorang yang berpengharapan, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-35 menuliskan bahwa seorang Kristen yang berpengharapan tidak akan membiarkan hal-hal yang indah yang sudah pasti dimilikinya, kerajaan Allah yang sudah pasti dimilikinya, menjadi rusak karena tindakan-tindakan di masa sekarang. Ibrani 10:35 berkata, janganlah melepaskan kepercayaanmu sebab besar upah yang menantinya. Artinya ada upah yang besar yang sudah pasti kita akan terima. Tapi itu akan terlepas kalau kita kemudian merusaknya dengan tindakan-tindakan di masa sekarang yang tidak bertanggung jawab. Orang yang berpengharapan dalam terminologi kebangkitan Kristus ini justru adalah orang yang menunjukkan pengharapannya akan masa depan dengan hidup di masa sekarang. Menghidupi masa sekarang untuk menunjukkan dia punya masa depan. Jangankan merusaknya. Roma pasal 8 ayat 35 berkata bahwa apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah yang lebih besar dari keselamatan itu? Tidak ada. Jangankan merusaknya, menukarnya pun tidak. Seorang yang berpengharapan kepada kehidupan yang kekal, jangankan merusak
masa depannya, menukarnya saja tidak. Itu yang Rasul Paulus katakan dalam Filipi pasal 3, 8, 10, dan 13. Aku melupakan semua yang di belakangku untuk meraih pengenalan akan kuasa kebangkitan itu. Jadi bukti nyata, tanda nyata dari seorang Kristen yang dilahirkan kembali justru adalah seorang Kristen yang hidup di masa sekarang. Bukti nyata dari seorang Kristen yang mengalami, mempercayai kuasa kebangkitan Yesus yang telah menjadikan dia memiliki masa depan adalah hidup di masa sekarang. Seorang Kristen yang berpengalaman bukan hanya menunjukkan keyakinannya, bukan hanya menunjukkan semangatnya, bukan hanya menunjukkan imannya bahwa dia punya masa depan, tapi juga menunjukkan kualitas hidup yang sekarang ini dihidupi. Hidup yang berkualitas, hidup yang penuh iman, hidup yang dalam kebenaran di masa sekarang. Sekali lagi, Yesus sudah bangkit. Kebangkitannya menjadikan syarat mutlak untuk melihat dan masuk kerajaan Allah itu terpenuhi, tergenapi. Dia kerjakan. Dia katakan kamu harus dilahirkan kembali. Bagaimana caranya? Ternyata caranya adalah lewat kebangkitannya. Dia melakukannya. Dia melahirkan kita kembali lewat kebangkitannya yang kita percayai. Kita percayai, mempercayai kuasa kebangkitannya, menjadikan kita punya pengharapan masa depan. Tapi pengharapan di masa depan juga menjadikan saya dan saudara hidup setiap hari di masa sekarang dengan penuh iman, dengan hidup yang berkualitas, dan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus kiranya memberkati saya dan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah kami yang perkasa, Bapa kami yang mulia, terima kasih Tuhan, seperti firman-Mu, terpujilah Tuhan, Allah Bapa kami, di dalam Kristus Yesus yang oleh karena rahmat-Nya yang maha besar, telah melahirkan kami kembali lewat kuasa, lewat karya kebangkitan Tuhan. Membawa kami pada pengharapan hidup, penuh dengan pengharapan, suatu hidup yang berbeda. Tapi kami sadar betul Tuhan, Roh Kudus kiranya menolong kami. Kepastian kami, keyakinan kami, sukacita kami, pengharapan kami akan masa depan yang cerah ceria terang gemilang juga menjadikan kami hidup di masa sekarang dalam kebenaran hari lepas hari. Dipermuliakanlah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong kami melewati hari demi hari dengan penuh kebenaran untuk menunjukkan kami hidup penuh dengan pengharapan. Kami pasti ditolong Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi.